kembali lagi di Celoteh Citizen bersama gue dan Adi. Dan hari ini kita akan mengulas dua berita yang cukup ramai dalam seminggu belakangan ini, yaitu Trump akan bertemu dengan Putin. Terus yang kedua adalah masih tetap dengan Israel. Dan semakin banyak negara-negara yang akan mengakui Palestina menjelang sidang PBB ya. Betul. Gitu. Jadi kita langsung aja ulas berita yang pertama, yaitu berita tentang pertemuan Trump dengan Putin. Nah ini mungkin kalau gua lihat ya, si Trump itu kan setiap ada perang intervensi, ada perang intervensi. Pengennya udah ya nggak usah perang gitu kan. Terus mereka dia selalu kalaupun misalnya dia intervensi pasti ada transaksionalnya antar di kedua negara itu, kayak kemarin Kamboja Thailand intervensinya melalui tarif dagang. Betul. Terus kalau misalnya ada diplomasi perdamaian, dia mencoba untuk masuk di situ. Nah, gua nggak tahu apa yang ada di otaknya Trump ya untuk supaya ini negara itu di dunia ini nggak ada peperangan. Tapi di satu sisi dia ini ngisik-ngisik Cina di Taiwan kan. Sampai kemarin ada pernyataan, salah satunya adalah Presiden Filipina, kalau misalnya terjadi perang antara Taiwan sama China, dia kalau sampai terseret, dia bakalan ikut nyerang China gitu. Nah tapi kita balik lagi. Nah ini agenda ini kan kemarin Trump, ini nggak sempat kita bahas karena minggu lalu kita kan bahasnya full tentang Israel ya, betul. Sama Palestina. Trump itu di tengah-tengah ini ada Trump ngirim kapal selam nuklirnya ke Rusia, ke perbatasannya di dekat-dekat Selat Bering gitu. Karena pernyataan dari itu ya, ketua keamanannya Rusia. Terus si Putin bilang Trump itu banyak omong kosong, dia nggak bakalan nyerang gitu kata dia gitu. Gitu. Tapi memang pertemuan nanti ini kan memang diharapkan oleh Trump ya sebenarnya gitu kan. Sedangkan dari sisi apa yang akan dibicarakan adalah tawaran Trump sebenarnya, tawaran Trump terhadap Rusia untuk mengakhiri segera perang di Ukraina. Karena udah cukup lama ya. Betul, hampir setahun lebih lah ya. Lebih dong. Lebih ya, 2 tahun ya, 2023 ya. Invasi itu 2000 berapa sih? 22 kalau nggak salah. 2022, lebih lama dibandingin Israel ya sebenarnya. Iya, lebih jauh ya. Nah, jadi ini untuk mengakhiri itu semua. Lamaan Israel, cuman bukan. Antara Israel sama Palestina kemarin yang serangan dari awal itu loh. Itu kan lebih duluan dari Rusia, berarti Rusia lebih dulu. Nah, kenapa ini dibutuhkan oleh Trump gitu kan, untuk menjaga juga stabilitas dia, dan dia juga mungkin menghitung kalkulasi dalam arti di Ukraina nih mau gimana nih penyelesaiannya gitu kan. Selalu bantuan datang terus tapi juga poinnya juga nggak dapat mungkin gitu kan. Udah dilihat apalagi sisi yang dilihat oleh Trump adalah sisi bisnis ya kan, ekonomi. Terus pasti yang dikejar. Karena kekhawatirannya justru ini ada kekhawatiran dari pihak Ukraina, dari Zelensky, bahwa akan adanya perdamaian, bukan ada titik temu itu adalah penyerahan beberapa wilayah Ukraina untuk Rusia. Itu yang ditakutkan Zelensky. Makanya di Uni Eropa juga itu mendorong untuk pertemuan dengan Zelensky juga, jadi bertiga. Jangan ada kesepakatan cuma berdua di luar dari Ukraina, karena ini bersangkutan dengan Ukraina. Jadinya ini yang masih menjadi kekhawatiran dari Eropa, kekhawatiran dari Ukraina sendiri gitu ya. Ini Trump mau ngapain sih ini ketemu nih gitu kan, pertemuan di Alaska itu gitu kan. Nah, di satu sisi kan sebelumnya si Zelensky sempat udah tanda tangan sama Amerika tuh untuk perjanjian itu kan hasil tambang tanah jarang itu, yang mana untuk tanah jarang itu untuk bikin chip ya kan, untuk bikin prosesor. Nah, kalau mungkin ya kenapa si Trump itu pengen ini segera selesai gencatan senjata, menurut gua supaya Amerika bisa cepat masuk ke situ gitu. Kalau misalnya ini perang terus, ini tanah nggak bisa digali-gali nih gitu. Sedangkan kebutuhan untuk itu tetap berjalan terus. Pertama itu, yang kedua persaingan dengan China punya itu semua gitu kan. Itu Amerika mungkin secara teknologi bisa lama-lama bisa ketinggalan jauh nih gara-gara
dia nggak bisa dapat supply Ya itu makanya tadi gitu. kan balik lagi ke masalah bisnisnya berarti. Di situ ada sisi ekonomisnya. Berarti segera harus diselesaikan berkaitan dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Amerika selama ini untuk membantu militernya Ukraina gitu kan. Tapi juga di satu sisi ya apa yang didapat sama Ukraina juga apa yang didapat oleh Amerika kan juga belum tentu sesuai gitu kan. Itu apa uang yang terus keluar. Terus sekarang ada kesempatan itu ya makanya dia harus selesaikan segera untuk konflik Ukraina ini. Benar tadi agar nggak ada cost lagi Betul. gitu kan, nggak ada cost lagi yang keluar, justru dia bisa memanfaatkan perjanjian itu. Betul. Gitu. Dan Amerika ngerasa kalaupun dia nggak mau ngajak sama Ukraine untuk itu, karena kan dia ngerasa kamu itu perang itu gue yang biayain. Ya. Ke Zelensky ya, kamu pernah nggak kita yang biayain, kamu nggak usah ikut campur. Kalau kamu nggak ada campur tangan gue gitu ya, istilahnya dari Ya Trump, nggak ada. lu nggak akan bisa Iya, apa-apa gitu. Lu udah kalah dari kapan tahu. Tapi gitu. memang yang sebenarnya justru khawatir adalah Eropa, gitu kan. Eropa yang khawatir, justru yang wilayah-wilayah Baltik gitu tuh Betul. mereka sangat mengkhawatirkan kesepakatan-kesepakatan antara Trump sama siapa Rusia. Putin gitu kan, yang takutnya nanti malah memberatkan sisi Eropa gitu. Kalau Amerika memang jauh gitu kan, dalam arti kalau secara teritori, secara wilayah kan Amerika jauh nyebrang gitu lah istilahnya gitu kan dengan Eropa gitu. Nah, makanya itu yang dikhawatirkan oleh si negara-negara Eropa ini gitu. Plus negara-negara Eropa kan juga khawatir karena masalah NATO-nya ya. Karena awal dari kenapa Rusia nyerang Ukraine itu kan juga karena permasalahan wilayah kan. NATO, si Zelensky begitu naik tiba-tiba gue pengen gabung NATO, padahal itu kan daerah pertahanan istilahnya dulu Rusia, bagiannya Uni Soviet. Betul. Terus habis gitu begitu lepas, oke kita lepas Sendiri, semua ya. sendiri-sendiri. Tapi udah ada perjanjian nih antara Ukraine sama Rusia bahwa kamu tuh nggak boleh gabung NATO ya, kamu tuh negara batas terakhir untuk Si Rusia. pertahanannya kita gitu. Tapi kok dan kita koalisi gitu. Tapi kenapa kok tahu-tahu si Zelensky melakukan itu kan? Jadinya si Putin kesel juga kan. Loh, gimana sih ini gitu. Iya, makanya sebuah kekhawatiran dari beberapa negara-negara itu karena mereka bukan dari sisi bisnis lagi gitu kan, justru dari sisi pertahanan gitu. Nah, cuma ketika masuknya Trump di situ dan terpilih sebagai presiden Amerika, lihatnya sisi bisnis itu yang dikencengin. Iya. Memang ada hal yang menarik sih. Sebelum pertemuan antara Trump sama Putin, justru Putin itu melakukan ini ya, semacam penyerahan penghargaan ya terhadap Order of Lenin. Jadi penyerahan terhadap anak dari agen CIA ya, yang ternyata dia ikut perang membela Rusia terhadap Ukraina, dan itu juga sebenarnya masih kontroversial sih. Jadi apakah benar memang si anak agen CIA ini ikut membantu perang Rusia melawan Ukraina, atau ada juga yang mengatakan bahwa memang dia sakit gitu ya, dan itu belum terbukti memang karena ikut perang. Tapi sebenarnya ada satu hal yang menarik. Kenapa Putin memberikan itu gitu loh? Memberikan penghargaan terhadap orang Amerika, anak dari agen CIA yang membantu Rusia sebelum pertemuan dengan Amerika. Nah, itu sebenarnya sih kayak mencampur adukan lah ya kali ya. Kayak ada propaganda di situ. Ya. Jadi hal yang menarik sih menurut gua. Jadi memang kondisinya bagi kalangan di luar Rusia, maksudnya berarti yang kontra Rusia itu merasa apa maksudnya nih gitu kan, anak CIA loh gitu, dan akhirnya tuh ditampik oleh beberapa orang lah ya, bahwa dari CIA-nya juga gitu. Wah, itu enggak kok, itu dia sakit karena meninggal karena sakit atau segala macam. Cuma itu hal yang lucu sih. Plus itu kan nggak cuman sesekali, baru kali ini dia ngasih kan, udah beberapa kali. Oh iya. Sama double agentnya di Inggris. Tadi ada juga gitu kan. Dia melakukan itu yang memang pro bisa memberikan kontribusi terhadap Rusia. Gitu. Memang harus disegera juga memang harus diakhiri gitu ya, memang harus segera diakhiri. Cuma memang kalau konflik teritori dan konflik kepentingan politik susah juga sih gitu. Kecuali konflik ekonomi ya mungkin masih bisa lah deh kan, dengan segala hal
yang harus bisa diselesaikan gitu. Tapi kalau berkaitan dengan ekonomi biasanya memang kalau apalagi dengan Rusia ini mengenai garis pertahanan mereka gitu kan, ya itu pasti akan lebih lama. Itu makanya kesepakatannya dan Rusia dan sebenarnya Trump juga sudah sempat frustasi ya kan, bahwa dia bilang nih mau gimana sih sebenarnya nih Rusia nih gitu kan, justru dianggap sama si Trump bahwa Putin juga omong kosong sebenarnya, dia nggak mau menyelesaikan konflik gitu kan, ya sama-sama inilah punya kekuatan gitu kan. Kekuatan. Dan walaupun Rusia itu di embargo dari beberapa negara kan, tetap aja secara ekonomi dia kayaknya nggak terusik ya, nggak keganggu gitu. Memang hebat sih, dalam arti ya kayak Iran kemarin ya kan, tiba-tiba balistiknya banyak banget gitu kan, terus dia bisa melakukan perlawanan gitu kan terhadap Israel. Jadi banyak hal juga yang dianggap bahwa tadinya nggak mungkin jadi mungkin gitu, kekuatan itu gitu kan. Korea Utara coba lo bayangin dengan tertutupnya dia gitu kan. Ya itulah makanya ya ini swadanya kuat berarti kan di dalamnya kan. Secara sistemnya sudah terpola kali ya. Terpola, mereka udah nggak perlu bantuan dari luar, maunya begini ya mereka bisa bertahan. Ya itu kan juga yang kemarin sebelumnya juga, kalau kita berkaca ke dalam negeri ya, kemarin Presiden Prabowo bilang bahwa sebuah negara itu nggak harus perang itu nyerang gitu kan, yang dipertahanin. Kita juga butuh pertahanan gitu. Kalaupun kita bertahan, apakah mungkin menang? Bisa jadi menang gitu. Makanya Prabowo butuh pertahanan yang kuat gitu. Makanya itu tadi, nggak harus selalu menyerang, bertahan pun kalau kita menguasai teritori kita ya kan, kita akan menang juga gitu. Makanya pola-pola dunia ini lagi berputar ya, dalam arti lagi mencari seperti apa sih sekarang yang harus dilakukan gitu. Karena menangnya kan bisa aja juga menang karena dia dengan cara bertahan ya. Dengan cara dia bertahan, dia jadi nggak kehilangan teritorinya. Ada hal yang menarik nih, Bi. Terakhir-terakhir ini juga karena kemarin Thailand sama Kamboja ya kan. Terus kita juga sempat ada tuh di di media sosial, kita coba ditarik-tarik dengan Myanmar, karena ada salah satu WNI kita diculik sama di Myanmar gitu kan, terkait dengan spionase ataupun apa. Nah itu kan. Nah cuma yang terakhir kemarin ramai itu tadi bener mengenai Ambalat. Nah kita mau coba dipanasin lagi mengenai Ambalat. Sebenarnya Ambalat itu adalah tapi itu kan confirm lokasi kita, wilayah kita, kita kan. Tapi mereka juga mengakui bahwa ada perjanjian, ada batas wilayah yang sudah dikonversi dan diakui oleh Mahkamah Internasional gitu, Ambalat itu. Dan mereka mengklaim karena jarak Sipa dan Ligitan gitu. Jadi itu masuknya, makanya dia menyebutnya itu Pulau Sulawesi gitu. Mereka nyebutnya Sulawesi. Nah, sebenarnya maksud gua kekhawatiran akan perang itu pasti ada gitu kan. Makanya Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa siapa sih yang mau perang, nggak ada yang mau perang. Tapi kalau terpaksa ya kita perang. Tapi memang harus bertahan gitu. Cuma maksud gua ya konflik-konflik perang ini macam-macam motifnya ya kan. Kalau menurut gua Ambalat itu motif ekonomi. Gitu. Karena di situ ada titik gas lah segala macam ya, untuk sumber daya alam gitu. Itu sih memang yang. Nah, kalau misalnya kita andai-andai ya, bayang-bayangin. Kalau misalnya Malaysia berseteru nih antara kalau Rusia itu kan nyerangnya langsung ke Kievnya ya. Dari pinggir merasak masuk ke Kiev. Kita kan bentuknya itu bukan kepulauan ya. Kepulauan tuh, banyaknya kepulauan. Kalau itu kan land area gitu. Nah, kira-kira pertempurannya itu akan ada di mana nih? Pertempurannya akan di daerah Ambalat situ. Apakah bakal nyerang ke Kuala Lumpur atau selalu ke Jakarta? Tapi mungkin bisa jadi seperti kemarin Thailand, Kamboja, di sekitar situ aja. Karena gini, mungkin kita juga merasa kita mungkin akan meminimalisir pelebaran konflik gitu. Jadi sebisa mungkin di wilayah itu gitu kan. Makanya dari dulu itu ketika kita lagi bangun, ini kan kita sempat bangun menara kan yang digangguin sama Malaysia itu kan. Ya di zamannya itu aja. Bu Susi ya? Enggak, kayaknya itu udah lama, Bi. Itu kayak zaman SBY itu. SBY ya? Zaman SBY itu, zaman Pak SBY itu. Jadi bangun begitu Sipa dan Ligitan langsung itu
Dia mengklaim, nah badan digitalnya diakuin berapa lama kita bikin itu, bahwa itu batas wilayah kita, dan itu sudah sejak kalau dari zona ekonomi eksklusif itu memang masuk ke kita. Cuma mereka mengklaim bahwa ada kesepakatan Mahkamah Internasional bahwa menyatakan itu masuknya ke mereka, Ke Malaysia. ke Malaysia. Tapi itu masih di ini. Ya itu makanya konflik-konflik itu akan memunculkan berbagai spekulasi Friksi, iya. gitu kan. Gitu. Makanya bahaya Jadi kayak sih. orang-orang pengen wilayah, kan kayak dulu Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama itu kan juga permasalahannya kan wilayah semua kan. Betul. Ekonomi. Masalahnya tuh ekonomi, iya. wilayah karena di situ Ada sumber daya ya. sumber daya yang menghasilkan apa namanya Nilai tambah lah ya. nilai tambah, nilai ekonomi itu gitu. Itu makanya ya Trump dan Putin yang akan bertemu nanti juga akan mempengaruhi sih segala apa namanya pola yang ada di wilayah tersebut gitu kan. Apalagi kita juga tahu Amerika menguasai bukan menguasai ya, mereka campur tangan di Ukraina, campur tangan terhadap Israel juga gitu kan. Makanya itu tadi semakin kesini mungkin Amerika akan semakin pusing gitu ya, karena banyak hal-hal terutama terakhir-terakhir ini yang kita bicara dengan tadi mengenai Israel ya, dimana ada lagi satu, kalau kita lihat dari berita di CNN itu ada satu lagi negara tetangga kita yang akan bersiap mengakui kemerdekaan Palestina, yaitu Australia. Jadi negara persemakmurannya Inggris. Betul. Jadi mungkin karena di negara utamanya sudah bersiap-siap untuk mengakui itu ya kan, mengakui di Inggris sudah mengakui kemerdekaan Palestina, Australia juga ikut. Apalagi kemarin juga sempat demo besar ya. Demo itu kalau info yang gue terima itu demo terbesar sepanjang sejarahnya Australia itu. Jadi untuk bela Palestina. Jadi cukup besar dan cukup apa namanya memberikan apa ya, sebuah nilai positif terhadap perjuangan Palestina gitu. Mereka memohon untuk Australia juga mengakui akan adanya Palestina untuk solusi dua negara itu. Dan si Netanyahu dengan banyaknya negara-negara Uni Eropa, terus abis gitu negara-negara pokoknya negara-negara kelompok negara-negara Barat ini, Kanada, Australia sekarang, terus habis gitu udah mulai Prancis, semua negara-negara ini dia mulai terpojok kan, semakin dia terpojok. Betul. Tapi yang dia lakukan adalah dia malah pengen ambil habis aja nih Gaza, selesai. Kalau kamu mau ngakuin deh itu, nanti berarti wilayahnya Palestina misalnya terjadi itu tinggal yang di sisi itu doang gitu, yang Gaza udah habis sama dia, sama mereka gitu. Makanya itu kan juga jadi sebelumnya kan ada rapat kabinet mereka bahwa diambil keputusan itu setelah Inggris akan mengakui itu ya, waktu itu setelah Inggris akan mengakui, mereka rapat, mereka putuskan, Menteri Pertahanannya bilang ya udah kita ambil capok sekalian ya kan. Makanya juga ada aksi apa namanya, aksi provokasi ini penduduk masuk ke Al-Aqsa ya kan. Ada rombongan yang itu kan sebenarnya juga tidak boleh ya, ada kesepakatan bahwa tidak boleh dimasuki karena itu kan wilayah umat muslim ya. Jadi ada menterinya Israel tuh membawa rombongan-rombongan para para agama Yahudi. Dan itu ditentang oleh negara-negara Eropa juga gitu, terutama negara Arab gitu tuh menentang itu. Jadi provokasi terus dilakukan gitu, selain serangan lah segala macam, itu provokasi di mereka juga dilakukan. Plus, juga si rakyat Israel demo juga di terakhir kemarin itu di parlemennya Israel atau di rumahnya Benyamin kalau nggak salah. Jadi sempat sudah ada perlawanan dari warga Israel gitu, masyarakat Israel, bahwa stop deh gitu, perang ini sudah stop aja, karena toh sandera-sandera yang ada di Hamas nggak balik-balik nih gitu. Dan Hamas juga mengatakan kalau Israel nggak stop juga ya nggak dikeluarin gitu kan. Makanya rakyatnya si Israel itu bilang di stop aja ini gitu, di stop sudah, jangan lanjutin lagi. Dan sebenarnya yang gue baca juga dari sisi militernya si Israel itu juga sebenarnya nggak setuju. Gitu. Mereka udah capek juga ya kayaknya. Gitu. Jadi sebenarnya ini balik lagi memang ke kepentingan politik sih, kepentingan politiknya Netanyahu. Jadi yang pernah gue sampaikan dulu, jangan sampai diem deh gitu, jangan sampai nih Israel diem, dalam arti tenang, redup. Justru yang nggak tenang adalah Netanyahunya. Gitu. Banyak yang akan mata tertuju kepada Netanyahu, nih orang akan diapain nih nanti gitu. Makanya
beberapa negara yang akan mengaku. Sebenarnya juga ya tadi dibilang kalau misalnya si Netanyahu sudah mulai terpojok karena sudah menjelang sidang Sidang umum PBB. PBB ya kan di September nanti. Kalau sampai tidak ada action ataupun apa yang dilakukan kontranya terhadap keputusan-keputusan negara-negara akan mengakui, Israel akan makin terpojok, ya udah akan mengakui. Tapi ini dia tidak mau menyerahkan. Selama Amerika tidak mengatakan bahwa oke, gue juga nggak bantuin lo, ya dia tetap akan terus nyerang gitu. Jadinya itu sih yang menjadi sebuah kekhawatiran kita, selain juga Palestina selalu diserang terus sekarang akhir-akhir ini kan. Bantuan tidak bisa tidak boleh masuk lewat udara. Justru yang kita dengar berita ada salah satu anak 15 tahun yang meninggal karena tertiban bantuan dari udara. Betul. Gitu. Karena selama ini nggak bisa lewat darat, jadi lewat udara gitu. Dan itu juga banyak yang jatuhnya di laut gitu, bantuan-bantuan itu sih yang kesian banget. Plus udah banyak orang yang mati kelaparan sih. Di sana udah hitungannya udah ratusan gitu. Udah 200 sekian, 250-an lah. Heeh. 250-an yang meninggal gara-gara kelaparan kasus ini. Gitu. Ini, dan kayaknya si Netanyahu tetap mencoba untuk bertahan terus sebisa mungkin ya. Makanya itu tadi, mungkin kalau konflik Ukraina sama Rusia bisa selesai, nextnya mungkin Trump yang akan menyelesaikan juga masalah Israel ini gitu. Cuma memang Israel lagi menunggu gimana Trump akan melakukan apa nih gitu loh. Presiden Amerika akan melakukan apa nih terhadap mereka gitu. Dia akan melihat mungkin setelah sidang umum PBB sih kalau menurut gua. Betul. Gitu, setelah sidang umum PBB itu akan keluar seperti apa kesepakatannya ya kan. Barulah nanti dilihat tahapan berikutnya apa. Itu sih yang paling. Jadi kita tapi bagus ya, setiap minggu kita selalu ada perkembangannya, ada negara ini yang mengakui, ada negara ini yang mengakui Palestina, ada negara apa gitu. Kita tunggu nanti di bulan September hasil sidangnya seperti apa. Terus habis gitu di September, November ada pemilu wali kota untuk New York, itu kan juga hal yang menarik lah ya. Menarik gitu. Dan dia kalau nggak salah dia udah dipastikan sebagai calon. Si siapa namanya, Zarov ya. Zohar Mamamdi. Zohar udah dipastikan sudah menjadi kandidat. Udah menjadikan calon wali kota New York dari Partai Demokrat. Tinggal nunggu dari Partai Republiknya aja. Dan elektabilitasnya dia di New York tinggi ya, semakin lama semakin naik tinggi. Terus. Betul. Dan dukungannya nggak cuma dari warga Muslim, tapi dari non Muslim pun juga ikut gimana karena sekarang juga sebenarnya pengaruh New York pengaruh Muslim di bukan Muslim ya, dalam arti kegiatan-kegiatan ya kan, suka kita lihat tuh ada sholat berjamaah di New York gitu kan, di pinggir jalan. Ya itu udah mulai ya jadi semacam juga informasi ataupun misalnya ketertarikan orang terhadap Islam seperti apa gitu kan. Terus melihat gimana sih sebenarnya Islam itu juga lumayan sudah mulai masif di New York gitu kan. Makanya si sensitivitasnya negara-negara orang-orang yang mendukung Palestina, terus ditambah lagi juga si calon wali kota ini menentang kebijakan penjajahan di Israel kan juga di Palestina kan juga mempengaruhi mereka gitu sih. Dan kita tinggal ini kan udah istilahnya Inggris, Kanada jadi satu kesatuan lah sama Inggris gitu ya. Kan persemakmuran kan. Ini di bawah naungan Inggris itu. Terus habis gitu mana lagi Prancis. Awalnya ini kan pelecutnya si Prancis ya, ini semuanya. Jadi akhirnya kayak efek domino buat negara-negara lain, walaupun kayak Spanyol udah Tapi Jerman belum loh. Sampai sekarang kalau gue baca Jerman itu justru agak sedikit menentang juga terhadap apa yang dilakukan oleh Prancis sama Inggris. Gitu. Justru Jerman masih belum terlihat tanda-tanda positifnya mengakui Palestina. Padahal gua nggak tahu ya, karena kan dia yang bantain orang yang iya. Dia kayak ada ini kali permintaan maaf kali ya. Maaf secara halus gitu. Mendukung. Gitu. Oke lah. Ini hanya 2 ulasan berita kita hari minggu ini. Tunggu minggu depan. Ya, minggu depan kita akan ada pembahasan baru. Pastinya kita update juga tentang berita
tentang Israel ini, karena kan berapa minggu lagi? Sekarang udah tanggal berapa nih? Agustus 11. 11, berarti tinggal berapa? 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi udah masuk bulan September gitu. Dan buat teman-teman jangan lupa kalau misalnya mau diskusi boleh di kolom komentar. Dan jangan lupa ikutin follow akun sosial media kita ada di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Sampai ketemu di celoteh Citizen berikutnya. Bye-bye.